Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi terakhir dari keperawatan, konsep keperawatan. Oke, materi terakhir ini berkaitan dengan peran dan fungsi perawat. Jadi ini sangat penting buat mahasiswa semester 1 ketahui karena berkaitan dengan apa yang harus dilakukan perawat, sikap yang harus ditunjukkan perawat ketika bekerja. Ini jadi peran perawat itu artinya tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem yang baik dari profesi keperawatan maupun di luar profesi keperawatan. Artinya ini tingkah laku atau perilaku yang ditunjukkan perawat ketika bekerja. Ketika misalnya saat menjadi mahasiswa pun harus menunjukkan sikap seperti ini. Karena ini merupakan tuntutan dari profesi perawat maupun di luar profesi perawat. Dan dilakukan secara konsisten. Jadi sudah menjadi bagian dari diri seorang perawat. Jadi peran perawat ini menunjukkan perilaku perawat ketika berinteraksi. Apa yang harus ditunjukkan oleh perawat selain skill, selain kemampuan yang dimiliki atau keterampilan. Yang pertama, sebagai caregiver. Jadi peran perawat ini sudah disusun berdasarkan Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 89. Ini yang menunjukkan juga mulai bangkitnya ilmu keperawatan. Dan peran perawat ini paling sering muncul di dalam soal-soal uji kompetensi, termasuk juga ini menjadi jiwa yang harus dipegang perawat ketika melakukan pelayanan asuhan keperawatan. Pertama itu caregiver atau pemberi asuhan keperawatan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Mungkin bagi semester 1 masih bingung asuhan keperawatan itu yang mana, nanti akan banyak dijelaskan di semester 2. Jadi asuhan keperawatan itu adalah proses pemberian asuhan keperawatan pelayanan keperawatan secara terencana, mulai dari pengkajian, kemudian menyusun diagnosa keperawatan, menyusun rencana intervensi, melakukan implementasi, dan melakukan evaluasi. Itu namanya caregiver. Advokator, yaitu memberikan advokasi. Biasanya advokasi ini kan ditujukan untuk pendampingan, kemudian memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan klien pada saat pengambilan keputusan. Ini tujuannya ini adalah untuk melindungi hak-hak klien. Contohnya begini, pasien akan dilakukan tindakan, klien ini masih bingung bagaimana ini tindakan yang dilakukan, apakah memberikan efek. Jadi perawat memberikan penjelasan, memberikan pendampingan, misalnya tindakan ini tujuannya untuk ini, sehingga apa yang harus dilakukan klien yaitu untuk melakukan tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Edukator ini adalah memberikan edukasi atau memberikan informasi kepada klien. Jadi tujuannya ini agar pengetahuan klien bisa bertambah. Nah, hal yang paling penting pada saat melakukan edukasi ini adalah perawat sendiri harus memiliki pengetahuan yang banyak atau yang cukup dari apa yang disampaikan. Jangan sampai kliennya yang lebih pintar, apalagi sekarang internet sudah ada di genggaman klien bisa saja browsing, bahkan sudah ada pelayanan kesehatan juga secara online. Jadi perawat harus lebih paham apa yang akan ditanyakan oleh klien atau apa yang akan disampaikan kepada klien. Koordinator, jadi koordinator ini kalau misalnya di ruangan itu kita merupakan bagian tim dari perawat-perawat yang lainnya, jadi kita bisa mengkoordinasikan karena biasanya ketika melakukan perawatan itu melibatkan beberapa orang dan ada seniornya. Nah, ini kita mampu mengkoordinasikan sehingga apa? Sehingga proses pelayanan kesehatan keperawatan kepada klien itu lebih maksimal dan harus disesuai dengan kebutuhan klien. Jadi nanti akan dipelajari apa sih sebenarnya kebutuhan dasar klien pada semester berikutnya. Kolaborator berarti melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan tim kesehatan yang lainnya sebagai upaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diberikan
tujuannya itu adalah untuk proses penyembuhan klien. Jadi klien ini dirawat melibatkan banyak tim kesehatan lainnya dan semuanya melakukan kerjasama. Tidak ada yang merasa itu pasiennya, itu klien dia. Semua kerjasama mulai dari dokter, kemudian mungkin melibatkan ahli gizi, apoteker, fisioterapi, lab, dan yang lain sebagainya. Konselor. Jadi konselor ini, perawat ini bisa dijadikan sebagai tempat curhat keresahan dari klien. Misalnya ketika klien bingung terhadap apa yang dialami, ini perawat bisa dijadikan tempat konsultan. Intinya nanti akan ada peran sebagai yang lainnya, bahwa ketika sudah seperti itu kita tidak boleh menyampaikan kepada orang lain. Kemudian sebagai peneliti. Jadi sebagai peneliti ini dia melakukan riset-riset dengan menggunakan metode ilmiah untuk pengembangan keperawatan. Nah, pengembangan keperawatan melalui riset ilmiah itu disebut sebagai evidence based. Misalnya ada tindakan-tindakan untuk menghilangkan nyeri, itu rata-rata adalah melalui proses penelitian sebelumnya sehingga bisa diterapkan di rumah sakit atau kepada klien. Fungsi perawat di sini ada 3. Yang pertama, ingat, ada independen, artinya itu mandiri. Perawat bisa bekerja sendiri tanpa tergantung dengan perintah dokter atau tim kesehatan yang lainnya. Misalnya ketika memberikan asuhan keperawatan, itu adalah hak mandiri klien, perawat, hak prerogatif perawat. Jadi Bapak ulangi lagi, yang mana proses keperawatan itu? Ada 5, pengkajian, penyusunan penentuan diagnosa keperawatan, penyusunan rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dependen. Dependen di sini artinya melakukan tindakan, sebenarnya itu merupakan tindakan medis. Lebih bahasanya itu dilimpahkan. Dilimpahkan, jadi tindakan medis itu mungkin karena perawat lebih sering interaksi sama klien sehingga dilimpahkan. Misalnya apa? Memberikan suntikan, menyuntik, itu rata-rata dilakukan oleh perawat, tapi melalui proses pelimpahan tugas namanya ya. Kemudian interdependen itu adalah kolaborasi. Tadi disampaikan bahwa proses penyembuhan pasien itu tidak hanya fokus sama satu profesi, namun juga melibatkan profesi yang lainnya. Nah, ini ada kaitannya dengan tanggung jawab perawat. Jadi tanggung jawab perawat itu ada 6, nanti ada spesifiknya ada 3. Sincere interest, yaitu menyampaikan perhatian kepada klien dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kita menyampaikan kepada klien itu kita ini rasa ada rasa tanggung jawab. Perhatiannya tidak berlebihan, hanya cukup untuk kepentingan klien. Takutnya di sini ada perhatian yang berlebihan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ada seorang mungkin laki-laki merawat perempuan yang dilihat cantik, dia memberikan perhatian yang berlebihan. Misalnya atau ketika dia satu daerah keluarganya sehingga dia mengabaikan klien yang lain, itu tidak boleh. Jadi semua klien, pasien di rumah sakit itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Explanation about delay, apa itu? Yaitu ketika kita memberikan penjelasan kepada klien, ada tindakan yang akan diberikan, kita memberikan penjelasan. Itu explanation about delay jika kita menunda memberikan pelayanan. Jadi misalnya kita harusnya sudah kontrak dengan pasien, ternyata kita tidak bisa melakukan pelayanan karena satu dan lain, kita menjelaskan secara baik-baik kepada klien. Respect. Yang berikutnya itu lebih kepada menghargai, menunjukkan sikap-sikap yang sopan, kemudian sama halnya sepertinya memberi salam, tersenyum, kemudian itu yang namanya respect. Subject the patient desire, itu berbicara kepada klien dengan memperhatikan perasaan klien, dan maksudnya begini, pasien ini kan dalam kondisi sakit. Kadang-kadang sebagian besar pasien atau ada beberapa pasien itu belum menerima kondisinya kalau sakit.
dia merasa sehat-sehat saja, tiba-tiba sakit, misalnya kayak COVID. Sekarang itu kan proses penolakan atau denial itu cukup besar. Sehingga disinilah kita bicara secara baik-baik. Kita bicara dari hati ke hati, ibaratnya ya, dengan bagaimana tidak memvonis, tapi menyampaikan bahwa inilah kondisi yang real dihadapi klien, bahwa dia saat ini sedang sakit, dia harus semangat untuk melakukan proses pengobatan. Derogatory, apa itu? Ini membicarakan kondisi klien, apalagi yang saat ini kan bisa dilakukan misalnya melalui membuat story, membuat status di sosial media, itu tidak boleh. Jadi perlu ditekankan, mahasiswa tidak boleh menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rumah sakit ataupun dengan klien di story ataupun di sosial media, itu namanya melanggar etika. Kemudian terakhir the patient point of view, artinya kita melihat dari segi pandang kondisi pandang. Misalnya pasien melihat kondisi penyakitnya seperti apa. Oh, kita paham ternyata ada yang salah dengan pemahaman klien. Jadi kita paham, jelaskan. Kemudian yang terakhir ada 3 jenisnya, responsibility. Ada responsibility to God, artinya tanggung jawab kita terhadap dengan Tuhan. Artinya kita harus menjalankan ini karena ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan ingat ketika misalnya kita melakukan tindakan keperawatan, sebelumnya itu kita melakukan prosesi sumpah atau ikat janji. Itu menandakan bahwa kita siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita akan laksanakan nanti di rumah sakit. Responsibility client to society, jadi ada juga tanggung jawab kepada klien dan juga terhadap masyarakat. Kemudian tanggung jawab klien, tanggung jawab perawat terhadap kolege, terhadap rekan sejawat, kemudian kepada atasan. Jadi ya harus diingat bahwa ketika kita di rumah sakit banyak orang yang terlibat. Ada senior-senior, ada perawat yang lebih ahli, itu ada tanggung jawab kita. Kita tidak boleh melakukan tindakan di luar koordinasi, apalagi status sebagai mahasiswa. Status sebagai mahasiswa, segala tindakannya harus di bawah pengawasan dari perawat senior. Jangan melakukan tindakan-tindakan di luar pengawasan. Kalau memang sudah mahir, tetap menyampaikan secara baik-baik, melapor bahwa akan, bukan setelah ya, akan melakukan tindakan. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bekal nanti ketika praktek. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.